Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Zaki Pratama. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan KP saya, yaitu yang berjudul Analisis Kinerja Modul Surya berdasarkan pengujian karakteristik arus tegangan IV di PT Leso New Energy. Next, bagian pertama pendahuluan, di mana panel surya merupakan perangkat pembangkit listrik yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik, di mana merupakan salah satu energi terbarukan. Oleh karena itu, PT Leso Energy hadir sebagai salah satu perusahaan manufaktur modul surya, di mana melalui kerja praktik di PT Leso New Energy, saya dapat menganalisis proses produksi dan kinerja dari modul surya itu sendiri. Waktu dan tempat pelaksanaan yaitu di PT Leso New Energy, Jatengland, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, untuk waktunya 9 Januari hingga 7 Februari. Next, tujuan magang yaitu memperoleh pengalaman kerja secara langsung, mempelajari alur produksi, memahami parameter performa panel surya, seperti faktor efisiensi dan daya keluaran. Kemudian ada batasan penelitian sendiri, di mana di PT Leso Energy sendiri parameternya sudah diatur oleh spesifikasi dan permintaan dari pelanggan atau customer. Kemudian data yang digunakan berasal dari hasil pengujian dan pengamatan selama proses produksi. Next, profil perusahaan. Nah, PT Leso New Energy sendiri merupakan salah satu manufaktur panel surya di Indonesia, di mana di bawah naungan China Leso Group Holding Limited, di mana PT Leso New Energy sendiri didirikan pada tahun 2021 untuk berfokus memproduksi modul panel surya. Kemudian lokasi perusahaan seperti yang dijelaskan sebelumnya yaitu di Jatengland Industrial Park, Sayung Demak. Berikut merupakan struktur organisasi dari PT Leso New Energy sendiri. Next, kita masuk ke di divisi Quality and Technology. Di divisi Quality dan Teknologi di PT Leso New Energy berperan penting dalam menjaga dan mengendalikan mutu produk agar sesuai dengan standar perusahaan dan kebutuhan konsumen. Di mana di divisi ini dibagi menjadi dua subdivisi, yaitu subdivisi teknologi yang bertujuan untuk mengendalikan proses produksi dan analisis kecatatan, dan subdivisi material yang memastikan seluruh material produksi memenuhi standar kualitas dan spesifikasi bill of material. Dasar teori dan produksi modul surya. Kemudian prinsip sel surya sendiri bekerja berdasarkan efek fotovoltaik, yaitu proses perubahan energi cahaya menjadi energi listrik yang memanfaatkan PN junction, kemudian dari timbul beda potensial dan menjadi arus listrik. Next, kita masuk ke parameternya. Ada fill factor, yaitu perbandingan antara daya maksimum dengan VOC dan ISC, di mana nilainya berkisar antara 0 hingga 1. Kemudian ada VOC sendiri merupakan tegangan maksimum ketika arus bernilai 0, dan ISC sendiri yaitu arus maksimum ketika tegangan bernilai 0. Kemudian ada efisiensi konversi daya atau PCE, atau yang kita sebut dengan efisiensi, di mana nilainya semakin tinggi akan semakin memberikan performa sel surya yang lebih baik. Kemudian ada resistansi seri dan resistansi sun. Resistansi seri sendiri merupakan hambatan internal yang dapat meningkatkan rugi daya sehingga nilainya harus dikecilkan atau semakin kecil. Kemudian ada resistansi sun, adalah hambatan jalur bocor arus, di mana merupakan hambatan untuk meminimalisir dari arus bocor pada modul surya, di mana nilainya semakin tinggi semakin baik. Kemudian ada kondisi pengujian yaitu STC dan NOCT, di mana kondisi STC sendiri yaitu parameternya diatur sebesar 1000 watt per meter persegi, kemudian temperaturnya diatur 25 derajat dan air masnya 1,5. Untuk di PT Leso New Energy standarnya adalah plus minus 2 untuk kondisi STC, di mana berikut merupakan diagram alur produksinya dari PT Leso New Energy, di mana tahap awal produksi adalah dilakukan penyusunan automatic scoring thermal di mesin, di mana pada tahap ini sel surya diperiksa dengan sensor, kemudian dipotong sesuai kebutuhan, kemudian disusun menjadi string dengan konfigurasi tertentu seperti 10, 11, atau 12 sesuai spesifikasi pelanggan. Next, kemudian ada fabrikasi. Setelah string disusun, kemudian dilakukan penyoldran antar sel menggunakan kawat penghubung untuk membentukkan rangkaian listrik sesuai desain modul. Hasil kemudian diperiksa dengan mesin electroluminescence atau EL untuk memastikan tidak ada cacat sebelum dilanjutkan ke tahap penyusunan menggunakan robot otomatis. Tahap selanjutnya adalah penyusunan robot otomatis, yaitu di mana kaca dan lapisan EVA yang telah dipotong disusun terlebih dahulu. Lalu string sel surya ditempatkan secara otomatis di atasnya agar posisi dan susunannya sesuai dengan desain modul. Berikut merupakan salah satu desain dari modul surya yang diproduksi, dan berikut merupakan alat penyusun robot otomatisnya. Tahap selanjutnya adalah pemasangan busbar dan cross konektor untuk menghubungkan seluruh string sel surya menjadi satu rangkaian listrik, di mana lapisan seperti EVA, backseat, dan kaca belakang akan
disusun di atas modul surya. Berikut merupakan salah satu hasil penyusunannya. Kemudian next selanjutnya adalah tahap laminasi. Tahap laminasi sendiri merupakan proses penyatuan seluruh lapisan modul surya secara permanen melalui pemanasan dan pendinginan agar struktur modul menjadi rapat, stabil, dan terlindungi dari pengaruh lingkungan. Setelah itu dilakukan tahap perapian dan penyelesaian akhir seperti pembersihan, pemasangan lem, junction box, dan frame sehingga modul menjadi produk utuh yang siap diuji. Next selanjutnya ada proses pengujian, di mana merupakan tahap akhir di mana pengujian modul menggunakan IV test, yaitu mengetahui karakteristik dan memastikan performa sesuai standar perusahaan. Setelah itu modul menjalani electric strength test, pengujian IL, dan infeksi visual akhir sebelum diklasifikasikan mutu dan dikemas untuk didistribusikan. Next, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Untuk metode dan pengambilan data dilakukan melalui sistem MES PT Leso New Energy, di mana data yang dianalisis berasal dari pengujian pada 20 hingga 21 Januari 2026 dengan proses pengukuran berlangsung dari 20 Januari pada pukul 6 hingga 21 Januari pada pukul 07.58. Selama pengujian dilakukan kalibrasi selama 4 jam, di mana target akurasinya itu sebesar 0,1%. Next, berikut merupakan statistik deskriptif parameter kinerja sel modul yang dihasilkan oleh PT Leso New Energy, di mana merupakan Pmax. Besar Pmax-nya sebesar berikut, di mana hasil ini menunjukkan bahwa parameter utama keluaran modul seperti daya tegangan, arus, fill factor, dan efisiensi relatif seragam sehingga proses produksi secara umum telah berjalan dengan baik. Namun variasi pada RS dan terutama RSA menunjukkan bahwa karakteristik internal modul masih perlu ditingkatkan. Next, selanjutnya berikut merupakan heat map korelasinya. Nah, berikut merupakan analisis hubungannya, di mana besar Pmax sendiri berkorelasi dengan FF, di mana nilai korelasinya 0,36 dan terhadap ISC sebesar 0,23 dan VOC sebesar 0,15. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada sesi produksi ini VOC dan ISC cenderung dihasilkan stabil, sehingga yang paling berpengaruh adalah dari nilai FF sendiri. Next, kemudian ada berdasarkan persamaan FF atau fill factor sendiri dapat dihasilkan, di mana pengolahan data menunjukkan korelasi sebesar minus 0,84 antara VOC dan FF, sehingga hubungan antar parameter ini sesuai dengan persamaan dasar dari rumus FF sendiri. Kemudian dari pengujian efisiensi, di mana nilai dari efisiensi sangat dipengaruhi oleh Pmax dan fill factor sendiri, di mana dapat disimpulkan bahwa kinerja modul ditentukan oleh daya maksimum, kualitas kurva, dan dipengaruhi oleh resistansi internal modul. Next, selanjutnya ada persamaan RS dan RSA, di mana dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa kualitas soldering, interkoneksi, dan pemasangan busbar isolasi listrik, material, dan proses laminasi sangat mempengaruhi mutu akhir modul, di mana divisi quality and technology sendiri selalu memonitor dari kualitas soldering, kemudian pemasangan busbar selalu diatur jaraknya agar sesuai dengan desain dari modul surya itu sendiri. Kemudian next, selanjutnya ada persamaan dari suhu, di mana karena suhu yang diatur di PT Leso New Energy sendiri sangat ketat, di mana suhunya diatur maksimal itu plus minus 2, di mana saat sesi pengujian variasi performa modul lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi internal modul dan kualitas hasil produksi dibandingkan dengan suhu. Next, berikut merupakan histogramnya, grafik dari hasil dari pengujian IV-nya, di mana berdasarkan histogram, sebagian besar modul surya menunjukkan hasil pengujian yang relatif seragam, tapi masih terdapat beberapa modul dengan nilai Pmax, FF, dan efisiensi yang lebih rendah. Nah, kondisi ini mengindikasikan adanya data abnormal yang kemungkinan disebabkan oleh kualitas soldering dan sambungan antar sel, pemasangan busbar, atau cacat internal modul. Nah, karena itu di temuan ini perlu ditingkatkan divisi quality and technology apabila ditemukan hasil abnormal. Next, kesimpulan, di mana didapatkan nilai rata-rata sebagai berikut, di mana Pmax sebesar 595 watt, VOC sebesar 44 volt, ISC sebesar 13,7, FF sebesar 0,97, kemudian RS sebesar 211, dan RS sebesar 0,365, di mana nilainya cukup stabil dan menunjukkan performa modul yang baik. Dan namun ditemukan beberapa data abnormal dengan nilai Pmax, FF, dan efisiensi yang lebih rendah dibandingkan dengan mayoritas data, di mana kondisi ini
perlu ditinjau kembali dan perlu dilakukan pengetesan ulang atau perbaikan ulang. Terima kasih.